pembelajaran yang pertama mengetahui apa itu energi air, yang kedua mengetahui bagaimana energi air bekerja, yang ketiga mengetahui kelebihan dan kekurangan energi air. Yuk simak pembahasannya. Energi terbarukan energi air. Apa itu energi air? Energi terbarukan tenaga air atau dikenal sebagai energi hidroelektrik adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan air seperti dari sungai, air terjun, atau bendungan. Untuk menghasilkan listrik, ini merupakan salah satu sumber energi yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui karena selama air terus mengalir, listrik bisa terus dihasilkan. Bagaimana energi air menghasilkan energi? Energi potensial air diubah menjadi energi kinetik saat air mengalir. Energi kinetik ini kemudian diubah menjadi energi mekanik oleh turbin. Energi mekanik akhirnya diubah menjadi energi listrik oleh generator. Dengan memahami proses ini, kita bisa menghargai bagaimana energi air sebagai sumber daya alam yang melimpah dapat diubah menjadi energi listrik yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Manfaat energi air. Yang pertama, potensi pariwisata dan rekreasi. Waduk dan bendungan sering dijadikan tempat wisata, olahraga air, dan ekowisata yang bisa menambah pendapatan daerah. Jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan, bisa menjadi destinasi menarik serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, menyediakan air bersih. Sumber daya air yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk menyediakan air minum bagi masyarakat sekitar. Waduk dan bendungan bisa menjadi tulang punggung penyediaan air bersih yang aman dan andal. Yang ketiga, keandalan pasokan listrik. Energi air dapat digunakan sepanjang tahun, tidak tergantung pada cuaca seperti energi surya atau angin. Dengan kemampuan menyimpan energi dan merespons cepat terhadap perubahan beban, PLTA berkontribusi pada stabilitas dan keamanan sistem kelistrikan. Kelebihan energi air. Energi bersih dan ramah lingkungan dapat digunakan untuk menyimpan energi, misalnya melalui sistem pumped storage atau penyimpanan dengan pemompaan. Mendukung irigasi dan mengendalikan banjir, waduk juga bisa dimanfaatkan untuk pertanian dan mengurangi risiko banjir. Kekurangan energi air. Biaya pembangunan mahal. Membangun bendungan dan pembangkit listrik, tenaga air memerlukan biaya dan waktu yang besar. Dapat mengganggu ekosistem. Perubahan aliran sungai dapat mengganggu habitat ikan dan makhluk hidup air lainnya. Bergantung pada ketersediaan air. Di musim kemarau panjang, debit air berkurang dan produksi listrik bisa menurun. Tantangan energi air. Yang pertama, risiko bencana. Jika bendungan gagal atau rusak, dapat menyebabkan banjir besar yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, dampak lingkungan. Bendungan bisa mengubah ekosistem sungai, mengganggu habitat satwa liar, dan menurunkan kualitas air. Yang ketiga, pengaruh terhadap masyarakat sekitar. Pembangun PLTA sering memerlukan lahan luas dan dapat menyebabkan relokasi penduduk di sekitar proyek. Yang keempat, ketergantungan pada debit air. Ketergantungan tinggi pada ketersediaan air yang stabil. Solusi energi air. Perlindungan ekosistem sungai melibatkan semua pihak untuk menjaga kebersihan air, melestarikan habitat, dan mengelola sumber daya secara bijak. Memanfaatkan sumber air yang ada. Gunakan air dengan bijak, jaga kualitasnya, dan pastikan ketersediaannya untuk masa depan. Pengelolaan yang baik. Membangun dan memelihara instalasi air seperti IPAL, instalasi pengolahan air limbah secara efisien. Masa depan energi air. Energi air merupakan energi yang bersih dan berkelanjutan. Dengan inovasi teknologi, praktek berkelanjutan, dan investasi yang tepat, energi air akan terus memainkan peran penting dalam memenuhi
kebutuhan energi global yang terus meningkat.